warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menjelaskan tentang biografi Imam Syafi'i. Dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi Imam Syafi'i. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saisabillah dari Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Nah, di sini saya mempunyai 2 poin, dan yang pertama riwayat hidup Imam Syafi'i, kedua pendidikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Dia ulama mujtahid atau yang sering dikenal ahli ijtihad di bidang fikih dan salah seorang dari 4 madhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Dia dilahirkan di Gaza, di sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madhabnya disebut madhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibnu Al-Sa'ib. Ayahnya bernama Idris Ibnu Abbas Ibnu Utsman Ibnu Syafi'i Ibnu Al-Sa'ib Ibnu Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib dari garis keturunan ayahnya. Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf, kakek Nabi SAW yang ketiga. Sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali Ibnu Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari kebangsaan Arab Quraisy. Dengan pertalian tersebut di atas, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Bahkan dari beliau keturunan Zawil Kubra yang berjuang bersama dengan Rasulullah SAW di zaman jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah. Mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah. Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Bahkan sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah, tamar, dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya. Dan yang poin kedua ialah pendidikan Imam Syafi'i. Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji. Kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk meminta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengizinkannya, Imam Syafi'i sempat dites untuk membaca kitab Al-Muwatta di hadapannya. Kemudian beliau membacanya di luar kepala. Setelah belajar
kepada Imam Malik, pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah. Dengan cara bermunazarah dan berdekat dengan mereka selama 2 tahun beliau berada di Baghdad. Kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman. Beliau berguru pada Matraq bin Mazin, dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Di antara guru-guru beliau, ada yang beraliran tradisional atau aliran hadis seperti Imam Malik, dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fikih tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas. Beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan luas dan sempitnya pandangan masing-masing madhab tersebut. Dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku Khilaf Malik yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat fikih mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut, akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fikih ahli hadis dan fikih ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian, yang paling menentukan orisinalitas mazhab Syafi'i ini adalah kehidupan 4 tahunnya di Mesir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.